4, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Kalau kemarin kita udah belajar nih tentang proses melihat, bagian-bagian mata. Hari ini kita akan lanjut lagi materi kita. Silakan buka buku kamu halaman 75 ya. Halaman 75 kita akan membahas tentang sifat dari macam-macam jenis cermin. Nah, di halaman 44 dan halaman 54 itu merupakan contoh kegiatan ya yang bisa membuktikan tentang sifat bayangan ya. Tapi kita langsung gabung dalam satu materi ya tentang sifat dari bayangan pada beberapa cermin yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, siapkan buku kamu. Mari kita masuk ke materi kita tentang sifat bayangan pada cermin. Ini tentang sifat bayangan pada cermin seperti yang aku sampaikan tadi ya. Ini berhubungan dengan buku di halaman 44, 57 dan 75 ya. Jadi kita bahas secara langsung untuk sifat serta cerminnya ya. Untuk yang pertama ya, berdasarkan pantulan cahaya pada cermin ya, itu dibedakan menjadi 3 pantulannya. Cahaya pada satu benda yang mengenai cermin terbagi menjadi 3 tergantung dari cerminnya. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan juga ada cermin cembung. Nah, dalam setiap cermin itu memiliki sifat bayangan ya, karena pantulan cahaya tadi menghasilkan bayangan, sehingga sifat bayangan setiap cermin itu berbeda. Mari kita lihat untuk cermin yang pertama yaitu cermin datar. Kita lihat sifat-sifat dari bayangannya. Ada 4 sifat dari bayangan yang terbentuk dari cermin datar. Yang pertama, bayangannya tegak dan semu, artinya maya. Kemudian besar dan tingginya bayangan sama dengan besar dan tingginya benda sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Contohnya yaitu seperti cermin bias, kaca jendela, kemudian permukaan air yang tenang. Nah, ketika kamu bercermin, ya, kamu akan melihat bentuk wajah kamu itu tidak ada yang berubah, sama persis apa yang di wajah kita, apa yang ada di tubuh kita itu sama dengan apa yang ada di dalam cermin. Yang membedakannya adalah bagian kanan bayangan itu adalah bagian kiri dari tangan kita sesungguhnya. Contohnya, coba aja ketika kamu berada di depan cermin yang sedang berkaca, kemudian kamu memegang sisir, ya, kamu lihat tangan yang memegang sisir adalah tangan kanan, maka yang ada di cermin itu adalah tangan kiri. Nah, sifat seperti itulah yang dimiliki pada bayangan di cermin datar. Sekarang kita lanjut ke cermin cekung. Ya. Nah, untuk cermin cekung sifat bayangannya ada 3 tergantung dari kedekatan atau jauhnya benda terhadap cermin. Mari kita lihat. Jika letak benda dekat dari cermin, ya, bayangannya jadi tegak, lebih besar, semu dan maya. Kemudian jika benda cukup jauh dari cermin, maka bayangan terbalik, nyata dan diperbesar. Jika benda jauh dari cermin, maka bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Contohnya seperti cekungan sendok, bagian dalam senter, dan lampu mobil. Boleh kalian cek, coba kalian
ambil sebuah sendok, kemudian di bagian cekungnya, ya, kamu lihat gimana nih bentuknya, ya. Apakah dia ketika kamu dekatkan itu seperti apa, ketika kamu jauhkan gimana, dan kalau dijauhkan kembali seperti apa. Nanti akan kalian lihat, coba kalian buktikan di rumah ya, untuk melihat sifat-sifat bayangan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah cermin cembung, ya. Dan sifat dari cermin cembung, ya, sifat bayangannya adalah bayangan tegak, lebih kecil atau diperkecil, kemudian bayangannya semu atau maya. Nah, di mana contohnya, yaitu bagian cembung dari sendok, kemudian kaca spion mobil, dan kaca yang ada di tikungan jalan. Kalau kalian lihat kaca spion kan, kalian lihat di kaca spion segede apapun truk itu secara nyata, ya, ataupun segede apapun mobil secara nyata, ketika kamu lihat di kaca spion itu akan kecil, ya, seperti bisa sekali kamu pencet gini aja itu sudah, ya. Tapi sebenarnya itu tidak, itu besar sekali, tapi diperkecil karena menggunakan cermin cembung. Karena kalau dia menggunakan cermin datar itu nggak kelihatan, perlu cermin yang besar sekali untuk melihat sebuah truk yang besar di belakang kita saat kita melakukan perjalanan. Tapi dengan adanya cermin cembung, dengan sesuatu kaca spion yang kecil, kita bisa melihat keadaan kiri, kanan, dan belakang dari posisi mobil ataupun motor yang kita gunakan, ya, sehingga kita bisa melihat situasi yang ada di luar sana, ya. Seperti kaca yang ada di tikungan jalan, biasanya ada kan sebuah kaca yang bulat besar yang disimpan orang atau diletakkan di bagian tikungan-tikungan jalan untuk bisa melihat keadaan kiri kanannya, ya, karena bayangan akan diperkecil di sana. Oke, semoga kalian memahami ya tentang sifat dari bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, untuk latihan kamu di rumah, ya, untuk kegiatan kamu di rumah, silakan buka buku kamu halaman 77. Silakan buka buku kamu halaman 77 dan jawab bagian nomor 3 di Ayo Berlatih. Silakan catatannya kalian tulis, ya, dan untuk latihannya dikerjakan di buku latihan. Halaman 77 nomor 3. Silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.